Hujan baru saja reda di kota Solo. Jalanan masih basah, lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan yang berkilau di atas aspal licin. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di daerah Laweyan, Raka duduk termenung di meja belajarnya. Di hadapannya terbentang sebuah peta jalur pendakian Gunung Lawu. Coretan-coretan kecil dengan spidol merah menandai beberapa pos penting: Cemoro Kandang, Watu Jago, Pos 2 Drijen, Pos 3 Watu Gede, hingga Puncak Hargo Dumilah. Namun bukan itu yang membuat Raka gelisah. Di samping peta, tergeletak sebuah buku tua dengan sampul lusuh. Buku itu berisi cerita rakyat tentang Gunung Lawu yang diwariskan dari kakeknya. Di salah satu halaman, ia membaca kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Barang siapa yang tersesat di kabut Lawu, jangan pernah mengikuti suara gamelan. Itu bukan musik manusia. Itu panggilan dari desa gaib. Raka menarik napas panjang, lalu menutup bukunya. Hatinya bimbang. Namun, janji sudah dibuat. Besok pagi ia akan mendaki bersama 4 sahabatnya: Doni, Bima, Rina, dan Sari. Rak, panggil ibunya dari dapur. Iya, Bu, sahut Raka. Ia berjalan ke ruang tengah. Ibunya sudah menyiapkan bekal: nasi bungkus, telur dadar, sambal, dan beberapa botol air mineral. Ini bawa ya, jangan jajan sembarangan. Gunung itu bukan tempat main-main, kata ibunya sambil menatap serius. Raka hanya tersenyum tipis. Iya, Bu. Doakan aja semuanya lancar. Ibunya menghela napas, lalu meraih sesuatu dari lemari kayu tua. Sebuah kain putih kecil, bertuliskan huruf Arab yang samar. Ini dari mbahmu. Simpan baik-baik di dalam tas. Jangan pernah dilepas, apapun yang terjadi. Raka tertegun. Apa ini, Bu? Jimat. Doa. Penjaga. Kamu boleh tidak percaya, tapi simpan saja. Lawu itu angker. Sudah banyak orang hilang. Raka mengangguk, meski dalam hatinya masih ragu. Ia menerima kain itu dan menyimpannya ke dalam saku. Malam semakin larut. Raka berbaring di kamarnya, berusaha tidur, tapi pikirannya penuh bayangan aneh. Lampu kamar dimatikan, hanya tersisa cahaya redup dari jalan yang masuk lewat jendela. Matanya terpejam, lalu sebuah mimpi menghampiri. Ia berdiri di tengah hutan gelap. Kabut tebal menutupi pandangan. Di kejauhan terdengar suara gamelan pelan, lirih, tapi merasuk ke telinga. Ra'aka. Sebuah suara berat, parau, memanggil namanya. Dari balik kabut, muncul sosok laki-laki tinggi. Wajahnya rusak, separuh terbakar, dengan mata hitam bolong yang meneteskan cairan gelap. Tubuhnya mengenakan pakaian lusuh seperti lurah desa zaman dulu, lengkap dengan ikat berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkah menimbulkan bunyi seperti tanah retak. Jangan bawa mereka ke Lawu, suaranya menggema, dalam, menggetarkan dada. Raka terperangah, tubuhnya kaku. Ingin berlari, tapi kakinya tak bisa bergerak.
Sosok itu makin dekat, hingga jarak tinggal 1 langkah. Bau anyir darah menyengat hidungnya. "Kalau melanggar," bisik sosok itu, "kau semua akan jadi milikku." Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia menatap langit-langit kamar, jantung berdegup kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Namun ia menepis pikiran itu. Cuma mimpi, gumamnya pelan. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Pagi menjelang. Dengan mata yang kurang tidur, Raka memanggul tas carriernya. Di luar, Doni sudah menunggu dengan motor, ditemani Bima. "Gas, Rak. Hari ini kita taklukkan Lawu," teriak Bima dengan wajah ceria. Raka hanya tersenyum hambar. Hatinya masih terbayang wajah rusak laki-laki dari mimpinya. Dan ia tidak tahu, mimpi itu hanyalah awal dari teror panjang yang menunggu mereka di Gunung Lawu. Pagi itu, langit Solo masih abu-abu. Jalanan mulai ramai oleh pedagang yang membuka lapak dan kendaraan yang bergegas menuju kota. Raka, Doni, dan Bima meluncur dengan 2 motor, berangkat menjemput Rina dan Sari di daerah Karanganyar. Rina keluar membawa tas carrier berwarna biru. Wajahnya sumringah meski kantung mata jelas terlihat. "Maaf telat, semalam gak bisa tidur saking excited," katanya sambil tertawa kecil. Sari menyusul, membawa tas lebih besar dari badannya. "Kalau ada lomba bawa rumah ke gunung, aku pasti juara," celetuk Sari, membuat yang lain tertawa. Namun tawa itu tak sepenuhnya menghapus kegelisahan Raka. Sepanjang perjalanan, pikirannya masih terbayang mimpi menyeramkan semalam. Motor mereka melaju ke arah Tawangmangu, udara semakin sejuk. Jalan menanjak, kiri kanan ditumbuhi hutan pinus yang tinggi menjulang. Sesekali kabut tipis menyelimuti, menambah kesan misterius. Doni, yang mengendarai motor di depan, melirik ke kaca spion. "Rak, kamu kok diam aja dari tadi?" Biasanya cerewet. Raka tersenyum tipis. "Kurang tidur. Kebanyakan mikir." "Mikir cewek, ya?" sahut Bima usil. Rina mendengus. "Udah gede masih aja." Sari menepuk pundak Raka dari belakang. "Pokoknya jangan mikir aneh-aneh, ya. Ingat, Lawu itu angker. Banyak cerita yang gak jelas ujungnya." Raka menoleh sebentar, menatap Sari. "Justru itu, Sar. Aku udah dapat peringatan." "Peringatan gimana?" tanya Sari, keningnya berkerut. Namun Raka menggeleng. "Nanti aja ceritanya. Fokus jalan dulu." Mereka berhenti sebentar di sebuah warung kopi kecil dekat Candi Suku. Warung sederhana, berdinding kayu, berbau kopi hitam pekat dan kayu bakar. Seorang bapak tua berusia sekitar 70-an melayani mereka dengan senyum ramah. "Kami mau naik Lawu lewat Cemoro Kandang," kata Doni sambil menyeruput kopi. Bapak tua itu mendadak terdiam. Tatapannya kosong, lalu perlahan berkata, "Hati-hati, nak. Lawu bukan sekadar gunung.
Ada desa di sana, desa yang tidak ada di peta. Kelima pendaki itu saling berpandangan. Sari merinding, Rina menelan ludah. Desa apa maksudnya, Pak? Tanya Bima penasaran. Bapak tua itu menatap mereka satu persatu. Matanya keruh, suaranya bergetar. Kalau nanti kalian dengar suara gamelan, jangan diikuti. Kalau kalian melihat lampu-lampu seperti rumah di kejauhan, jangan mendekat. Itu bukan milik manusia. Keheningan menyelimuti meja mereka. Angin dingin masuk lewat celah dinding warung, membuat bulu kuduk berdiri. Raka spontan teringat pada mimpi semalam. Sosok laki-laki dengan wajah rusak itu, apa hubungannya dengan peringatan ini? Perjalanan dilanjutkan. Mereka akhirnya tiba di base camp Cemoro Kandang sekitar pukul 10 pagi. Suasana ramai oleh pendaki lain yang bersiap-siap, namun hawa dingin khas pegunungan tetap menusuk tulang. Di pos pendaftaran, seorang petugas muda menulis nama mereka di buku catatan. 5 orang, ya? Baik. Ingat, jalur Cemoro Kandang lebih panjang, tapi lebih landai. Jangan pisah rombongan. Banyak pendaki yang hilang bukan karena hantu, tapi karena ceroboh. Kalimat itu seperti menegaskan ketegangan di hati mereka. Sambil menata barang, Doni berusaha mencairkan suasana. Guys, santai aja lah. Orang hilang itu biasanya karena salah jalan, bukan gara-gara desa jin segala. Tapi Raka tidak bisa menepis firasat buruk. Ia menatap hutan lebat di depan jalur pendakian. Pepohonan rapat, batang-batang tinggi seakan menjadi gerbang menuju dunia lain. Ia menelan ludah. Semoga kita benar-benar balik semua, gumamnya lirih. Dan tanpa mereka sadari, dari balik pepohonan, ada sesuatu yang mengawasi. Sesuatu dengan mata hitam bolong, wajah rusak, dan senyum menyeringai. Jam menunjukkan pukul 11 siang ketika mereka akhirnya berdiri di gerbang jalur pendakian Cemoro Kandang. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan lumut yang pekat. Pepohonan pinus berdiri rapat, batangnya menjulang tinggi seakan membentuk lorong gelap yang menelan siapa saja yang berani masuk. Raka menatap ke dalam hutan itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu di balik rapatan pepohonan, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memegang erat tali carrier, mencoba menutupi kegelisahan. Doni menepuk bahunya. Rak, jangan tegang. Ini cuma hutan. Rina ikut tersenyum menenangkan. Iya, lagian rame-rame gini, amanlah. Tapi Sari justru diam. Matanya terpaku pada jalan setapak yang seolah menghilang di balik kabut tipis. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak ada yang nunggu kita di dalam sana. Melangkah. Suara kerik-kerik serangga terdengar samar, bercampur dengan gesekan dedaunan. Setiap langkah terasa berat karena carrier di punggung, tapi lebih dari itu, karena suasana yang menekan. Di belakang, Bima sengaja bersiul. Biar nggak tegang, aku hibur pakai konser pribadi, ya. Namun baru 2 kali ia bersiul, tiba-tiba angin berhembus kencang, dan suaranya lenyap di telan hutan. Semua menoleh. Suara burung pun hilang.
Sunyi. Hanya ada suara langkah mereka dan detak jantung masing-masing. Kok sepi banget ya? Rina berbisik. Biasanya hutan rame sama suara burung. Ini kayak terlalu tenang, sahut Doni, wajahnya mulai berubah serius. Raka menelan ludah. Ia merasa seolah banyak mata sedang mengawasi mereka. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil dengan batu besar di tengahnya. Tempat itu sering disebut pendaki sebagai pos bayangan sebelum pos 1. Sari duduk, mengatur napas. Akhirnya, capek juga. Rina membuka bekal snack, tapi tiba-tiba mendengar suara aneh. Tok, tok, tok. Seperti seseorang sedang mengetuk kayu dengan benda keras. Mereka semua terdiam. Suara itu datang dari dalam hutan, tak jauh dari mereka. Pendaki lain, Kali, ucap Bima, mencoba menenangkan. Namun ketika mereka menoleh ke arah suara, tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan rapat dengan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Lalu terdengar lagi. Tok, 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 kali ini lebih keras. Sari menggenggam tangan Rina. Itu bukan suara orang jalan. Itu kayak ketukan. Raka menegakkan badan. Udah, jangan diladenin. Ayo jalan terus. Semakin lama di sini, semakin aneh. Mereka pun bergegas melanjutkan langkah. Namun Raka sempat melirik ke belakang. Di dekat batang pohon, ia samar-samar melihat sosok tinggi kurus, mengenakan kain putih kotor, wajahnya rusak penuh luka, menatap lurus ke arahnya. Raka tercekat, nyaris berteriak. Tapi begitu ia mengucek mata, sosok itu menghilang. Jalan semakin menanjak, kabut makin tebal. Keringat bercucuran meski udara dingin. Setiap kali mereka berhenti, selalu terdengar bunyi aneh. Langkah kaki ketiga, ranting patah, atau bisikan samar. Ra, kamu denger nggak? Rina berbisik pelan, wajahnya pucat. Dengar apa? Ada yang manggil nama kita. Raka terdiam. Ia juga mendengar. Suara lirih, dalam, serak. Rina Sari. Bima langsung menoleh ke sekeliling. Siapa yang manggil barusan? Suaranya tegang. Tak ada jawaban. Hanya hutan. Doni mengangkat tangannya. Stop. Jangan saling panik. Ingat kata orang tua di warung tadi, mungkin kita udah mulai digoda. Sari menggertakkan gigi. Kalau gini caranya, apa kita lanjut? Raka menghela napas panjang. Kita harus lanjut. Kalau berhenti di sini, justru makin bahaya. Mereka berjalan lagi, lebih rapat, tak ada yang mau berjauhan. 3 jam, mereka sampai di pos 1, Watu Jago, ditandai batu besar berbentuk mirip ayam. Mereka duduk beristirahat, mencoba menenangkan diri. Namun ketika Rina membuka botol minumnya, matanya membelalak. Mana Bima? Mereka serentak berdiri. Bima yang tadinya jalan di belakang, kini lenyap.
Carrier-nya pun tak ada. Sari panik. Astagfirullah. Tadi dia masih di belakang aku. Raka langsung menyusuri jalur beberapa meter ke belakang, berteriak. Bima. Bim, kamu di mana? Tak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara gamelan samar, datang entah dari mana. Suara gong dan saron beradu, merdu sekaligus menyeramkan, mengalun di balik hutan berkabut. Doni memucat. Itu suara gamelan kan? Raka merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, firasat buruknya sejak rumah mulai terbukti. Mereka baru di pos 1. Tapi salah satu dari mereka sudah menghilang. Suara gamelan itu makin jelas. Gong, saron, kendang. Terdengar seperti sebuah hajatan besar tengah berlangsung di dalam hutan. Padahal tidak ada satupun desa di ketinggian jalur Cemoro Kandang. Rina menutup telinganya. Aku nggak tahan, suaranya kayak nancep ke kepala. Sari meraih tangan Raka. Jangan-jangan Bima dibawa ke arah suara itu. Raka menoleh cepat, wajahnya penuh keringat. Nggak. Kita nggak boleh sembarangan nyusul. Bisa-bisa kita juga hilang. Doni menunduk, mencoba berpikir. Tapi kita juga nggak bisa diam. Kalau dia beneran keseret ke tempat aneh, gimana nasibnya sekarang? Angin kembali bertiup. Kabut menebal, menyelimuti mereka hingga jarak pandang hanya 2 meter. Suara gamelan makin keras, seolah tepat di samping mereka. Lalu tiba-tiba, duk! Suara kendang berhenti mendadak. Disusul suara tawa berat, dalam, parau. Hahaha. Hahaha. Suara itu membuat darah mereka membeku. Tawa seorang laki-laki, tua, kasar, dan menyeramkan. Rina menjerit kecil. Rak, ada yang jalan di kabut. Raka langsung menoleh. Dari balik kabut, terlihat bayangan tinggi menjulang. Bahunya bongkok, kepalanya miring, wajahnya samar dengan mata merah menyala. Tangannya panjang, menjuntai sampai ke lutut, dan di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu besar. Tok, tok, tok. Tongkat itu mengetuk tanah, persis seperti suara ketukan yang mereka dengar di pos bayangan tadi. Jangan dilihat. Tundukin kepala kalian. Raka bersuara keras, ingat dengan cerita-cerita mistis Lawu yang pernah ia dengar. Namun rasa penasaran lebih kuat. Sari tak sengaja mengangkat wajah, dan seketika ia menjerit histeris. Matanya. Astagfirullah, matanya penuh darah. Sosok itu melangkah semakin dekat. Nafasnya berat, seperti desahan napas dari dada yang hancur. Pergi. Jangan ganggu kami. Raka berteriak, meski suaranya sendiri gemetar. Tapi sosok itu hanya tertawa lagi, lalu lenyap perlahan bersama beberapa menit hening. Suara gamelan menghilang, berganti keheningan yang mencekam. Rina menangis pelan. Kita harus turun aja. Aku nggak kuat kalau begini terus. Doni menggeleng. Kalau kita turun sekarang, Bima bisa makin hilang.
Aku yakin dia masih di sekitar sini. Raka berdiri tegak, menatap kabut. Dengar, kita harus cari dia. Tapi jangan sembarangan. Ikuti jalur resmi, jangan keluar jalur meskipun ada suara-suara aneh. Sari masih gemetar. Kalau Bima justru dibawa keluar jalur gimana? Kita malah nggak ketemu-ketemu. Raka mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita berdoa semoga dia bisa bertahan sampai kita dapat petunjuk. Mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2 sambil tetap memperhatikan sekitar. Namun baru 10 menit berjalan, Doni menghentikan langkahnya. Lihat ini. Di tanah yang lembab, terlihat bekas jejak sepatu mendaki, tepat model sepatu yang dipakai Bima. Jejak itu jelas, seakan baru saja ditinggalkan. Bima. Rina hampir bersorak lega. Mereka mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Namun semakin lama, jejak itu makin aneh. Pada awalnya rapat dan beraturan, tapi kemudian jaraknya tak wajar, seolah pemilik kaki melompat sangat jauh. Dan akhirnya, jejak itu berhenti mendadak di bawah pohon besar. Hilang begitu saja. Sari menelan ludah. Dia terbang. Doni meraba tanah. Gak mungkin. Gak ada tanda jatuh, gak ada tanda berbalik. Jejaknya benar-benar berhenti di sini. Raka mendongak. Pohon besar itu dipenuhi akar menggantung, batangnya hitam terbakar. Anehnya, dari sela akar itu keluar cahaya temaram, seperti lampu minyak. Rak, lihat itu, bisik Rina. Raka menegang. Cahaya itu bergerak pelan, lalu berubah menjadi beberapa cahaya kecil, mirip lentera yang biasa digunakan di desa. Namun masalahnya, mereka sedang berada di tengah hutan. Tak ada desa sejauh ini. Tiba-tiba, dari arah cahaya terdengar suara orang-orang bercakap. Ramai, seperti sebuah kampung hidup di balik pepohonan. Ada suara perempuan tertawa, anak kecil berlarian, dan orang-orang yang bercakap dalam bahasa Jawa halus yang kadang tidak dimengerti. Bisa jadi, itu desa gaib yang orang-orang ceritain, Doni berbisik. Rina memeluk lengannya sendiri. Jangan-jangan Bima ada di sana. Raka menatap cahaya itu lama. Kita nggak bisa sembarangan masuk. Kalau salah langkah, bukan cuma Bima, kita semua bisa nggak pulang. Namun saat mereka masih ragu, tiba-tiba terdengar suara Bima dari arah cahaya itu. Tolong. Raka. Doni. Aku di sini. Semua serentak menoleh. Itu jelas suara Bima. Panik, penuh ketakutan. Rina hendak berlari, tapi Raka menahan lengannya keras-keras. Jangan. Itu bisa jebakan. Suara Bima terdengar lagi, kali ini bercampur dengan tangisan. Jangan tinggalin aku. Aku di sini. Terkoyak. Antara ingin segera menyelamatkan sahabatnya, atau takut terperangkap ke dalam sesuatu yang lebih menyeramkan. Sementara itu, cahaya-cahaya lentera itu semakin banyak, berbaris rapi, seakan mengundang mereka untuk masuk lebih dalam ke kabut.
Kabut yang menutup jalur setapak perlahan buyar begitu mereka melewati celah akar pohon besar. Cahaya lentera yang tadi samar kini berubah menjadi deretan lampu minyak yang tergantung di setiap sudut jalan tanah. Raka, Doni, Rina, dan Sari tertegun. Di depan mata mereka terbentang sebuah desa tua yang tampak begitu hidup, namun terasa janggal. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, dindingnya dari anyaman bambu, atap rumbia menunduk rendah seakan menahan beban waktu. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu bakar yang menyengat. Dari jauh, terdengar suara gamelan, kendang, bonang, saron, mengalun teratur. Di halaman rumah, perempuan-perempuan dengan kebaya lusuh tampak menumbuk padi di lesung. Anak-anak kecil berlarian, tapi tawa mereka terdengar ganjil, terlalu datar, terlalu serempak. Rina berbisik dengan suara bergetar, "Astaga, desa apa ini? Di jalur Lawu setahu aku nggak ada pemukiman segini besar." Doni menyipitkan mata. Benar, dan orang-orang ini kayak dari zaman dulu. Langkah kaki mereka disambut oleh seorang pria tua. Punggungnya sedikit bungkuk, wajahnya dipenuhi keriput, namun senyumnya seakan menahan sesuatu yang tak bisa ditebak. Ia mengenakan lurik coklat kusam, kain jarik yang diikat di pinggang, dan belangkon hitam. "Selamat datang, para tamu." Suaranya serak, berat, tapi jelas. "Jarang ada orang luar yang bisa sampai di desa kami." Raka berusaha tegar, meski hatinya dicekam rasa aneh. "Pak, kami sedang mencari teman kami. Namanya Bima. Dia menghilang saat mendaki. Apakah Bapak melihatnya?" Pria itu tidak langsung menjawab. Senyumannya justru melebar, memperlihatkan gigi kuning yang jarang-jarang. "Ah, iya. Anak muda itu sudah sampai di sini lebih dulu. Ia sedang dipersiapkan untuk mantenan." "Mantenan?" Sari menelan ludah. "Maksudnya pernikahan?" Pria itu hanya tertawa kecil, tapi tawanya hampa. "Semua akan kalian pahami nanti." Tanpa menunggu persetujuan, pria itu melambaikan tangan. Dua orang wanita keluar dari sebuah rumah. Mereka membawa nampan berisi gelas tanah liat berisi air putih dan beberapa potong ketela rebus yang masih mengepul. "Silakan," kata salah satu dari mereka dengan suara lembut, wajahnya pucat namun cantik. "Tamu yang datang harus menerima suguhan. Itu adat di desa kami." Rina menatap gelas itu, air liurnya menetes tanpa sadar. Perutnya sudah kosong sejak siang, aroma ketela itu begitu menggoda. Tapi Raka cepat-cepat berbisik keras, "Jangan. Ingat pepatah orang tua, jangan pernah makan di alam gaib. Kalau kalian makan, kita nggak akan bisa pulang." Sari menutup mulut, wajahnya pucat. Doni pun menggeleng keras, menahan diri. "Terima kasih, Bu. Tapi kami sudah makan." Tapi matanya tetap kosong, tanpa pantulan cahaya. "Ah, sayang sekali. Makanan di sini selalu membuat orang betah." Mereka terus berjalan mengikuti pria tua itu melewati jalan desa. Raka memperhatikan sekeliling. Seorang lelaki duduk di gardu,
mengasah sabit. Tapi sejak tadi ia tidak berkedip. Anak-anak berlari, tapi langkah mereka semua seragam, sama cepat, sama arah, seakan digerakkan oleh sesuatu. Di sebuah rumah, seorang nenek menyapu halaman. Namun sapu lidi itu bergerak tanpa menyentuh tanah. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan desa biasa, gumamnya pelan. Rak, kayaknya kita harus balik aja, bisik Doni, wajahnya pucat pasi. Ini nggak benar. Namun sebelum mereka sempat berbalik, beberapa warga desa lain keluar dari rumah masing-masing. Mereka semua menatap pendaki itu dengan mata hitam kosong. Tidak ada pupil, tidak ada cahaya. Selamat datang, suara mereka serempak, datar, tanpa emosi. Selamat datang, selamat datang. Rina menutup telinga, gemetar. Ya Allah, Rak, aku gak kuat. Mereka aneh semua. Pria tua itu mengangkat tongkat kayu pendek yang dibawanya, lalu mengetukkan ke tanah. Cek! Cek! Sekejap, suara orang-orang itu berhenti. Hening. Hanya gamelan yang kini terdengar lebih cepat temponya, seperti memanggil sesuatu. Pria tua itu mengajak mereka masuk ke sebuah rumah kayu besar dengan dinding bambu anyam. Aroma dupa langsung menyeruak begitu mereka melangkah ke dalam. Ruangan remang hanya diterangi oleh lampu minyak yang berasap. Duduklah, kata pria itu. Kalian pasti lelah. Mereka duduk bersila di lantai bambu. Raka tetap siaga, matanya tak pernah lepas dari pintu keluar. Doni memberanikan diri bertanya, Pak, kalau boleh tahu, desa ini namanya apa? Pria itu terdiam cukup lama sebelum menjawab dengan suara rendah. Desa ini tidak ada namanya di dunia kalian. Orang luar menyebutnya desa gaib. Hanya mereka yang dipilih Gunung Lawu yang bisa sampai di sini. Sari bergidik. Dipilih? Maksud Bapak apa? Pria itu tersenyum samar. Gunung selalu meminta tumbal. Tapi kadang, ia tidak hanya ingin nyawa. Ia ingin teman, keluarga, bahkan pengantin. Kata pengantin itu membuat Rina memucat. Pengantin? Untuk siapa? Pria itu menunduk, suaranya pelan tapi jelas. Untuk dia yang menjaga puncak. Sang lelaki dengan tongkat. Pemimpin kami. Tuan kami. Raja kami. Suara gamelan berhenti. Semua warga desa yang ada di luar rumah langsung serentak menoleh ke arah pendopo besar di tengah desa. Suasana mendadak hening mencekam. Tak lama, barisan orang berpakaian adat Jawa kuno berjalan keluar. Mereka mengapit seseorang di tengah-tengahnya. Raka terperanjat. Bima? Ya, itu memang Bima. Tapi wajahnya pucat pasi, matanya kosong seperti warga desa lain. Ia mengenakan beskap hitam dengan belangkon di kepala. Senyum lebarnya kaku, tidak alami. Bima. Rina menjerit, hampir berlari ke arahnya. Bim. Itu aku. Rina.
Bima menoleh, tapi tatapannya dingin. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Kalian juga datang. Bagus. Di sini kita bisa tenang. Tak ada lapar, tak ada takut, tak ada sakit. Raka berdiri, tubuhnya gemetar menahan amarah. Apa yang mereka lakukan padamu, Bim? Sadar. Itu bukan kamu. Namun Bima hanya tersenyum kaku, lalu melangkah pelan menuju pendopo. Pria tua itu bangkit, tatapannya penuh arti. Malam ini, mantenan akan dimulai. Dan kalian akan jadi saksinya. Pendopo besar itu menjulang dengan tiang-tiang kayu jati tua, berukir motif naga dan bunga teratai yang warnanya sudah memudar dimakan usia. Atapnya menjulang tinggi, dihiasi lampu minyak yang bergoyang tertiup angin malam. Setiap lampu minyak mengeluarkan cahaya kuning temaram yang memantul di permukaan lantai kayu licin, menambah suasana sakral sekaligus menyesakan. Di setiap sudut pendopo, dupa menyala dalam wadah tanah liat. Asapnya menebal, berputar seperti kabut, menyesaki dada siapapun yang menghirupnya. Baunya bukan seperti dupa biasa. Ada aroma menyengat, perpaduan harum manis dan amis darah yang samar, membuat kepala pusing dan perut terasa mual. Warga desa berkumpul melingkar, duduk bersila dengan wajah kosong. Bibir mereka menyunggingkan senyum tipis yang seragam, seperti topeng yang dipaksakan. Sesekali ada yang tertawa kecil, namun tawanya hampa, tanpa emosi manusia. Di tengah pendopo, gamelan berdentum pelan. Nada saron, gong, dan kendang saling bersahutan, menciptakan irama lambat yang berat, seolah mengetuk langsung ke dalam tulang. Setiap dentuman gong membuat dada Raka dan teman-temannya bergetar, jantung mereka seakan berpacu mengikuti irama. Desa berdiri perlahan, tubuh mereka bergerak dengan tarian tradisional Jawa, namun kaku, seperti boneka kayu yang digerakkan paksa. Lengan mereka terangkat tinggi, kepala menunduk, lalu berputar pelan dengan gerakan yang tidak alami. Kain jarit yang mereka kenakan menyapu lantai kayu dengan suara srek, srek, berulang-ulang. Rambut mereka dibiarkan terurai, sebagian menutupi wajah, sehingga ketika mereka bergerak, hanya terlihat mata yang hitam mengintai dari sela-sela helai rambut. Raka yang menyaksikan itu menggenggam lututnya erat. Pikirannya kacau, tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan aneh itu. Ini bukan tarian manusia normal, gumamnya pelan. Doni, yang duduk di sampingnya, berbisik, kayak mereka gak sadar apa yang mereka lakukan. Sari memeluk Rina yang mulai menangis ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Kita nggak bisa ikut upacara gila ini. Namun jalan keluar sudah tertutup. Warga desa yang lain berdiri mengelilingi mereka dengan wajah yang sama kosongnya, seakan membentuk pagar hidup. Di bagian paling depan pendopo, ada sebuah kursi kayu besar berlapis kain beludru merah tua. Ukirannya megah, berbentuk naga dengan mulut ternganga. Di kursi itulah Bima duduk, mengenakan beskap hitam dengan kain batik bercorak parang rusak. Kepalanya dihiasi belangkon, namun wajahnya tampak kaku, hampir seperti patung. Matanya menatap kosong ke arah gamelan, bibirnya sesekali melengkung dengan senyum tipis yang tidak wajar. Di tangannya tergenggam sebuah keris dengan warangka berukir emas kusam.
Ujung bilahnya berkilat, meski cahayanya redup. Raka tidak tahan lagi. Ia maju satu langkah, suaranya bergetar, "Bima, sadar. Ini bukan tempatmu. Kamu bukan bagian dari ini semua." Bima menoleh perlahan, matanya menyala merah samar. "Rak, aku sudah memilih. Aku diterima di sini. Aku akan menikah di sini." Suaranya berat, seolah keluar dari dua mulut sekaligus. Satu milik Bima, satu lagi milik sesuatu yang jauh lebih gelap. Asap dupa makin pekat. Semakin lama, semakin sulit bernapas. Raka terbatuk, tenggorokannya terasa panas. Rina menutup hidung dengan kain, namun matanya mulai merah karena pedih. "Aku nggak tahan, Rak," bisik Rina lirih, suaranya hampir tak terdengar. Raka meraih tangannya. "Bertahanlah. Jangan menyerah." Namun dalam hati, ia sendiri mulai merasa matanya berat, tubuhnya lemah, seolah asap itu berusaha menidurkan kesadarannya. Di antara asap yang berputar, bayangan hitam samar muncul, seperti siluet wajah laki-laki dengan rahang tegas dan mata kosong. Wajah itu kadang muncul, kadang hilang, mengikuti tarian perempuan yang semakin liar lagi, kali ini dengan suara lebih keras. "Bim, ingat ibumu, ingat ayahmu. Mereka nunggu kamu pulang. Kamu mau bikin mereka nunggu di teras rumah sampai habis umur mereka? Kamu mau mereka gak pernah lihat kamu lagi, hanya karena kamu mau jadi pengantin setan?" Bima menggertakkan gigi, matanya sempat berkaca-kaca, tapi senyum kaku itu tetap melekat. Aku sudah capek, Rak. Di sini aku tenang. Gak ada rasa sakit. Gak ada beban." Raka menggeleng keras. "Itu bukan tenang. Itu mati. Lihat sekelilingmu, Bim. Mereka semua bukan hidup, mereka cuma cangkang kosong." Kata-kata itu membuat tangan Bima bergetar. Keris yang ia genggam hampir jatuh. Namun, tepat saat itu, gong besar di sudut pendopo mulai dipukul pelan. Dum, dum, dum. Dentumannya membuat lantai bergetar, seolah tulang-tulang para pendaki juga ikut berguncang. Pria bertopeng kayu dengan tongkat naga akhirnya maju ke tengah lingkaran. Suaranya dalam dan bergema. "Cukup. Persiapan selesai. Pengantin sudah menunggu. Upacara mantenan dimulai sekarang." Tarian warga semakin cepat, asap dupa semakin tebal hingga hampir menutupi seluruh pendopo. Raka dan teman-temannya terjebak di dalam lingkaran itu, dengan Bima duduk di singgasana, wajahnya setengah bimbang, setengah terikat oleh kekuatan gaib. Dan sebelum Raka sempat bicara lagi, gong! Dentuman keras memenuhi udara, memutus percakapan, memulai ritual mengerikan itu. Dentuman gong memecah keheningan malam, menggema panjang seakan menembus tulang sumsum. Getarannya bukan hanya terdengar, tapi terasa, menghantam dada hingga membuat napas tercekat. Asap dupa semakin tebal, menutup langit-langit pendopo hingga balok kayu tua di atas kepala hampir tak terlihat.
Aroma dupa bercampur tanah lembab, menyesakan, seakan memaksa semua yang hadir untuk tunduk. Di sekitar pendopo, obor-obor disusun melingkar. Nyala api menari liar, kadang berdesi saat tetesan minyak menetes ke tanah. Cahaya kuning kemerahan itu berbaur dengan asap sehingga suasana tampak seperti berada di bawah air, berbayang, bergetar, tak pernah benar-benar jelas. Obor menyoroti wajah-wajah warga desa. Semua kaku, pucat, tanpa ekspresi. Tubuh mereka seperti patung hidup, hanya mata yang sesekali berkilat karena pantulan api. Rumah-rumah kayu di sekitar pendopo tampak redup, jendelanya gelap, namun dari dalam sesekali terdengar gumaman lirih. Seakan setiap rumah pun ikut menyanyikan doa atau mantra yang sama, menyatu dalam ritual. Sebelum gong dipukul, warga menari. Gerakan mereka kaku, berulang-ulang, seperti boneka yang dipaksa bergerak dengan tali. Setelah gong berbunyi, tubuh mereka membeku dalam posisi aneh. Ada yang membungkuk, ada yang menoleh ke belakang dengan leher terlalu miring, ada pula yang masih berlutut dengan tangan menengadah. Tak seorang pun bernafas dengan normal. Napas mereka pendek, seperti bisikan angin. Dari kejauhan, suara kentongan kecil berbunyi pelan, tok, tok, tok. Seakan menghitung detik menuju sesuatu yang lebih besar. Pendopo tiba-tiba berputar, berpusar seperti pusaran air. Obor-obor mendesis, nyala api condong ke arah pusaran itu, seolah ada kekuatan besar yang menarik udara. Lalu, ia keluar. Sosok tinggi besar itu melangkah keluar dari pusaran asap. Langkahnya berat, tanah berderit di bawah tapaknya. Tingginya jauh di atas manusia normal, mungkin hampir 2 kali lipat Raka. Busananya berupa kain panjang hitam kelam, terbuat dari sesuatu yang mirip beludru tua bercampur tanah dan noda merah gelap. Kain itu menyeret lantai, meninggalkan jejak licin seperti darah segar. Dadanya terbungkus ikat kain, namun sobek di sana-sini, memperlihatkan tulang rusuk yang tampak samar. Lehernya dihiasi kalung besar dari potongan logam karatan bercampur tulang kecil. Tak jelas apakah itu tulang binatang atau manusia. Wajahnya menakutkan. Rambut panjang hitam kusut menutupi sebagian muka. Saat ia mengangkat kepalanya, cahaya obor memantulkan kulit wajah yang pucat kehijauan, seperti kain basah yang dibiarkan membusuk. Matanya cekung dalam, namun berkilau merah redup, menyerupai bara api di ujung nyawa. Bibirnya sobek, terbuka terlalu lebar, dan di baliknya gigi-gigi hitam panjang mencuat seperti belati. Begitu ia muncul, warga desa langsung menunduk. Tubuh mereka serempak jatuh berlutut, kepala menyentuh tanah. Tidak ada suara, hanya bunyi gesekan kain dan lantai kayu. Bahkan obor pun seakan mengecil, apinya redup, takut pada keberadaan makhluk itu. Raka merasakan udara menjadi lebih berat. Seperti ada beban raksasa yang menekan bahunya. Nafasnya pendek, keringat dingin mengalir deras di punggung. Dalam hati, ia berteriak, "Astagfirullah, ini bukan sekadar arwah gentayangan. Ini penguasa mereka. Raja di desa terkutuk ini." Sosok itu berhenti tepat di depan Bima yang duduk di singgasana. Tangannya terulur, jari-jari panjang kurus seperti cabang pohon mati. Kukunya hitam,
tajam, melengkung. Dengan satu gerakan halus, ia mengangkat dagu Bima. Pengantin perempuan sudah siap. Suara itu bergema di dalam kepala semua orang, bukan hanya di telinga. Dalam sekejap, bulu kuduk Raka meremang, tubuhnya seolah lumpuh. Bima menggigil. Mulutnya terbuka, namun suara tak keluar. Matanya berkaca-kaca. Hantu itu menoleh perlahan ke arah Raka. Senyumnya merekah lebih lebar, hingga kulit wajahnya robek sedikit di tepi. Kau, saksi. Jangan ikut campur. Dia milik kami. Terasa seperti ruang hampa. Asap dupa terus meneteskan serpihan putih ke tanah. Bau harum yang tadinya menenangkan kini berubah mual, bercampur dengan aroma busuk tanah basah dan bangkai. Obor di belakang berderak, suaranya menambah tekanan pada hening yang mencekik. Cahaya kuning kemerahan berkedip, menimbulkan bayangan bergerak di dinding kayu pendopo. Bayangan itu melengkung, membesar, lalu menyusut kembali, seakan ada makhluk lain yang bersembunyi di balik cahaya. Raka memegang erat tanah di bawahnya, kuku-kukunya menancap. Ia ingin berlari, tapi kaki seakan menolak. Sementara itu, di hatinya, satu suara kecil terus berbisik. Aku harus rebut Bima. Kalau tidak, aku akan kehilangan dia selamanya. Gong yang kedua dipukul. Suaranya lebih keras, lebih menghantam, membuat gigi-gigi Raka bergetar. Getaran itu menjalar ke lantai pendopo, seperti tanah ikut berdenyut. Obor di sekeliling bergoyang liar, apinya membesar seolah tertiup angin yang tak terlihat. Warga yang tadi menunduk serentak bangkit. Gerakan mereka cepat, seragam, tanpa ekspresi. Mata mereka kosong, namun tubuh mereka seperti dikendalikan oleh satu perintah yang sama. Dalam hening itu, mereka maju beberapa langkah, mengepung Raka. Raka refleks mundur, punggungnya hampir menabrak tiang kayu pendopo. Nafasnya tersengal, matanya terus melirik Bima yang masih duduk gemetar di kursi singgasana. Bima, sadarlah. Jangan tinggal diam. Raka berteriak, suaranya pecah. Tapi Bima hanya bisa menggeleng lemah, mulutnya bergetar, tak mampu bicara. Tangan dan kakinya seperti terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Warga desa melangkah semakin dekat. Tubuh-tubuh mereka ringkih, kurus, namun gerakan mereka cepat dan penuh tenaga. Satu orang mendadak melompat ke arah Raka, tangannya terulur seperti cakar. Brak! Raka mengelak, bahunya nyaris terseret kuku panjang itu. Ia membalas dengan menendang, tubuh warga itu terhempas, namun bukannya roboh. Orang itu berdiri lagi, kepalanya menoleh dengan sudut patah yang mustahil, lalu berjalan lagi ke arahnya. Di tengah kepungan itu, sang hantu berdiri tegak. Matanya yang merah berkilau semakin terang. Tangannya terangkat perlahan, dan seiring gerakannya, gong kembali berdentum meski tak ada seorang pun yang memukulnya. Asa, darah, pengorbanan, gumam hantu itu. Suaranya membuat lantai pendopo bergetar, seperti ada ribuan suara yang ikut bergema. Asap dupa semakin pekat, kini warnanya tak lagi putih, melainkan kehijauan. Bau busuk semakin kuat,
membuat perut Raka mual. Obor-obor tiba-tiba berubah nyalanya menjadi biru kehijauan, menyoroti wajah warga yang pucat. Dari jarak dekat, kulit mereka tampak retak-retak seperti tanah kering, mata cekung, bibir pecah penuh sekaligus menyerbu Raka. Ia menangkis, lalu menghantam salah satu dengan kayu obor yang direbutnya. Api obor menyambar kain lusuh warga itu, membuat tubuhnya terbakar. Tapi, anehnya, orang itu tidak berteriak. Ia hanya terus maju dengan tubuh yang menyala, wajahnya tetap datar tanpa rasa sakit. Raka terhuyung. Batinnya berteriak, "Ini gila, mereka bukan manusia lagi. Apa aku sedang berkelahi dengan mayat hidup?" Di kursi singgasana, Bima mulai mengeluarkan suara lirih. Bibirnya bergerak, matanya meneteskan air mata. "Raka, tolong aku." Hantu itu menoleh ke arah Raka, lalu ke arah Bima. Senyum lebarnya semakin mengerikan. "Jangan melawan. Dia akan jadi bagian dari kami. Kau akan ikut menyaksikan." Raka menggenggam obor lebih erat. Wajahnya basah oleh keringat, jantungnya berdentam sekeras gong. Ia tahu tenaganya tak akan bertahan lama, tapi mundur bukan pilihan. Dengan teriakan lantang, ia menerobos barisan warga. Kayu obor menghantam 1, 2, 3 tubuh sekaligus. Percikan api beterbangan, bau kain terbakar bercampur bau dupa. "Aku tidak akan menyerahkan Bima." Raka berteriak, kali ini bukan hanya pada hantu itu, tapi juga pada dirinya sendiri. Sang hantu melangkah maju. Tanah di bawah pendopo bergetar setiap kali kakinya menapak. Tubuhnya membesar, bayangannya menjulang menutupi seluruh ruang. Ia mengangkat tangannya tinggi, lalu menurunkannya cepat ke arah Raka. Dalam sekejap, udara berubah berat seperti dihantam badai. Tubuh Raka terhempas ke belakang, menghantam tiang kayu hingga nyaris patah. Obornya terlepas, nyala apinya padam. "Sekarang, saatnya," bisik hantu itu. Warga semakin mendekat, mengelilingi Raka yang terhuyung, sementara Bima mulai menjerit, tubuhnya bergetar seperti hendak direnggut dari kursi singgasana. Tubuh Raka masih menempel pada tiang kayu pendopo. Dadanya naik turun cepat, setiap tarikan nafas seperti diseret paksa dari udara yang semakin tipis. Keringat bercampur darah menetes dari pelipisnya. Di sekeliling, puluhan warga desa gaib mendekat, langkah mereka serentak, seperti genderang kematian yang tak terhentikan. Obor-obor biru bergoyang, bayangan mereka menari liar di dinding kayu. Gong berdentum sendiri untuk keempat kalinya. Bima masih terikat di kursi singgasana. Tubuhnya bergetar keras, matanya sayu, separuh linglung. Hantu laki-laki itu berdiri tepat di belakangnya, dengan wajah hitam legam dan mata merah menyala. Senyum di bibirnya kini tampak semakin besar, seperti retakan menganga di wajah obor yang jatuh, tapi tangannya gemetar. "Tidak, kalau hanya mengandalkan tenaga, aku akan habis. Mereka tak bisa mati. Mereka bukan manusia lagi," pikirnya. Warga semakin dekat. Satu persatu mengulurkan tangan mereka, kuku panjang berkarat siap mencakar.
Dari kerongkongan mereka terdengar suara lirih yang menyatu. Bersama, selamanya, bersama, selamanya. Raka menutup mata sejenak. Bayangan kematian menghantam pikirannya. Tapi dari dalam ingatannya, ia mendengar suara lain. Aku tidak boleh menyerah. Aku berjanji pada diriku sendiri, pendakian ini bukan untuk mati konyol. Bima masih di sana, dia temanku sejak kecil. Dia yang pertama kali ngajak aku naik gunung. Aku tidak akan biarkan dia direnggut begitu saja. Ibu di rumah, aku harus pulang. Aku masih punya alasan untuk hidup. Tuhan, jika Engkau benar mendengar, lindungi aku sekarang. Raka menundukkan kepala, bibirnya bergetar melafalkan doa pendek yang dia ingat sejak kecil. Kata-kata itu keluar lirih, namun seiring doa itu, ada sedikit kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Tiba-tiba, beberapa warga yang hendak mencakar berhenti. Tatapan kosong mereka bergetar, tangan mereka sedikit menurun. Obor biru di sekitarnya bergetar, seolah terusik oleh sesuatu yang tak terlihat. Hantu itu mendesis marah. Jangan dengarkan dia. Kalian milikku. Kalian sudah terikat selamanya di sini. Suara itu bergema keras, membuat warga kembali tegak. Tapi Raka melihat jelas, sebagian dari mereka menangis dalam diam, air mata menetes di wajah pucat mereka. Ada jiwa yang masih terjebak di balik tubuh mati itu. Raka menatap ke arah Bima. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak, "Bima, ingat siapa kamu. Ingat keluargamu di rumah. Ingat ayahmu yang selalu bangga waktu kamu pertama kali mendaki gunung." Bima mengerang. Matanya berkedip cepat, wajahnya bergulat antara sadar dan tak sadar. Suara hantu itu semakin keras, seperti mencoba menutupi kata-kata Raka. "Diam. Dia milikku. Dia akan tinggal di sini selamanya." Namun Raka tak berhenti. Suaranya pecah, tapi penuh tekad. "Bima, kau pernah bilang aku ini saudaramu, lebih dari sekadar teman. Apa kau tega meninggalkan aku sendiri? Apa kau mau kita semua hancur di sini?" Bima menjerit keras, tubuhnya meronta. Ikatan gaib yang menahannya bergetar, tali tak kasat mata itu tampak seperti asap hitam yang melilit pergelangan dan kakinya. Aku tidak mau. Aku ingin pulang," teriak Bima. Warga mendadak berhenti, beberapa memeluk kepala mereka, menangis keras. Suara gong yang tadinya otomatis berdentum, tiba-tiba terhenti seketika. Hantu itu meraung, suaranya menggelegar seperti guntur. Bayangannya membesar, tubuhnya menjadi 2 kali lipat, kain hitamnya berkibar meski tak ada angin. "Berani kalian melawanku?" Terus menghalangi. Setiap kali ia melafalkan doa, warga itu tampak melemah, tubuh mereka gemetar. Ia tak lagi mengandalkan obor atau kayu, senjatanya kini hanyalah suara dan keyakinan. Bima menatap Raka, air mata membanjiri wajahnya. "Raka, jangan tinggalin aku." Raka mengulurkan tangannya, berteriak sekeras tenaga, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan pulang bersama."
Cahaya obor tiba-tiba membesar, berubah dari biru kehijauan menjadi putih menyilaukan. Warga desa menutup wajah mereka, menjerit serentak. Hantu itu meraung keras, tubuhnya bergetar hebat seperti terbakar oleh cahaya itu. Namun, meski cahaya mulai mengusir kegelapan, Raka tahu pertarungan ini belum selesai. Ia baru saja membuka celah pertama melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Cahaya putih dari obor menyilaukan ruangan pendopo. Dupa yang tadinya mengepul tenang kini terbakar lebih cepat. Aromanya berubah, dari wangi harum menjadi tajam menusuk, seperti daging hangus. Warga desa masih menutup wajah mereka, sebagian jatuh terduduk sambil meratap. Bima, yang sudah setengah bebas dari ikatan gaib, menggigil hebat. Raka merangkak semakin dekat, namun tepat saat ia hendak menyentuh Bima. Dung! Suara gong berdentum sendiri lagi, lebih keras dari sebelumnya. Lantai kayu pendopo bergetar hebat, hingga beberapa papan retak. Hantu laki-laki itu kembali berdiri tegak, tubuhnya kini semakin besar, menjulang hampir menyentuh atap pendopo. Kain hitam yang membungkus tubuhnya kini berkibar liar seperti sayap kelelawar. Wajahnya makin jelas, kulit hitam gosong, mata merah membara, dan gigi tajam berjejer tak beraturan. Dari mulutnya keluar suara parau yang bercampur tawa. Doa kecilmu tak akan bisa menghentikanku. Kalian semua akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Tangannya yang panjang, dengan jari-jari hitam dan kuku sepanjang belati, meraih Raka. Raka sempat menghindar, tapi kuku itu menyambar lantai kayu, membuat papan hancur berhamburan seperti tertusuk tombak baja. Angin dingin menyapu tubuhnya, membuat tulang-tulangnya serasa membeku. Raka jatuh tersungkur. Nafasnya terhenti sesaat, dada terasa dihimpit batu besar. Dia menatap ke atas, sosok itu menunduk, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Raka. Bau busuk keluar dari mulutnya, seperti bangkai berbulan-bulan. Ketakutanmu, aku bisa merasakannya, bisik hantu itu. Raka menggigil. Jantungnya berdegup kacau, kakinya terasa lumpuh. Ini gila, tubuhku tak bisa bergerak. Kalau aku diam saja, aku akan dicabik dalam hitungan detik. Tuhan, apa aku cukup kuat? Apa aku memang ditakdirkan mati di sini? Namun sekelebat, ia mengingat wajah ibunya di rumah. Ingat aroma kopi buatan ayahnya. Ingat tawa Bima saat mereka masih SMP, ketika mereka berlari di lapangan bola tanpa peduli kalah atau menang. Tidak. Aku tidak boleh mati di sini. Aku harus bertahan, aku harus lawan. Raka mengambil pecahan papan kayu dari lantai dan menusukkannya ke dada hantu itu. Kayu itu menembus kain hitam, tapi bukan darah yang keluar, melainkan asap pekat berbau belerang. Hantu itu meraung keras, suara yang membuat telinga Raka hampir pecah. Warga desa kembali menjerit, tubuh mereka bergetar seakan ikut merasakan sakit yang sama. Tapi serangan itu hanya membuatnya marah, bukan melemah. Tangan hantu menyapu ke samping. Raka terlempar menghantam tiang pendopo, tubuhnya seperti diremukan. Dadanya perih, nafasnya sesak, darah mengalir dari mulutnya. Hantu itu menunduk lagi, kali ini ia membuka mulutnya lebar-lebar.
Lidah panjang hitam menjulur, berusaha melilit leher Raka. Bima berteriak histeris. "Raka, jangan menyerah." Suara itu seperti membangunkan Raka dari mimpi buruk. Dengan refleks, Raka meraih obor yang jatuh di dekat kakinya. Saat lidah itu hampir melilitnya, ia menancapkan obor menyala ke arah mulut hantu. Wus! Api menyambar, lidah itu terbakar. Hantu meraung lagi, wajahnya berasap, bau daging terbakar memenuhi pendopo. Warga desa kini tak hanya menangis, mereka mulai menari lagi, tapi kali ini lebih liar, seperti kerasukan. Mereka menghantam lantai dengan kaki telanjang, menepuk dada mereka sendiri sambil melolong. Cahaya obor bergoyang tak terkendali. Gong berdentum berulang-ulang tanpa henti, membuat kepala Raka berputar. Bima semakin keras melawan ikatan. Suara ikatan gaib itu kini terdengar seperti rantai besi yang retak perlahan. Raka berdiri lagi, meski tubuhnya nyaris remuk. Obor di tangannya menyala terang, api menari liar. Hantu itu menatapnya dengan mata merah penuh kebencian, wajah gosongnya makin menyeramkan. "Beraninya kau menentangku, manusia kecil. Kalau kau ingin mati, aku sendiri akan mengoyak tubuhmu hingga tak tersisa." Raka, dengan nafas terengah, menggenggam obor lebih erat. "Aku tidak peduli siapa kau. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan biarkan kau ambil sahabatku." Pertarungan berikutnya bukan hanya soal fisik, tapi soal tekad, iman, dan keberanian terakhir yang dimiliki Raka. Pendopo berguncang, suara gong menggema tanpa henti. Asap dupa semakin tebal, menyelimuti ruangan dengan kabut putih kecoklatan. Obor yang bergoyang menambah suasana mencekam. Bayangan hantu menjulang di dinding, seakan-akan jumlahnya lebih dari satu. Raka berdiri dengan lutut gemetar, dadanya terasa retak, tapi matanya tetap menatap makhluk itu tanpa mundur. Obor di tangannya berkobar, meski tangannya sendiri sudah melepuh terkena panas. Mata Raka tiba-tiba menangkap sesuatu. Pada tiang pendopo, ukiran tua berbentuk gunungan wayang yang sebelumnya samar kini terlihat bercahaya samar keemasan. Raka menyipitkan mata. Apa itu? Kenapa baru sekarang aku melihatnya? Ia melirik ke sekeliling. Ternyata, bukan hanya tiang. Lantai kayu di tengah pendopo memiliki pola lingkaran yang sebelumnya tertutup debu. Kini, pola itu berpendar halus, seakan merespons kekacauan yang sedang terjadi. Simbol itu seperti menuntunnya. Apa mungkin ini kunci? Bukan hanya obor, bukan hanya doa, desa ini punya caranya sendiri melawan iblis ini. Hantu itu menoleh ke arah simbol bersinar, lalu menatap Raka dengan tatapan membara. "Jangan berani menyentuh itu," raungnya, suaranya menggema sampai atap. Ia mengayunkan lengannya, kuku panjangnya hampir menghantam kepala Raka. Tapi Raka berguling ke arah ukiran tiang, menyentuhnya dengan telapak tangannya. Begitu disentuh, simbol itu bergetar. Dari ukiran gunungan, keluar kilatan cahaya keemasan seperti kilat kecil, membuat tangan hantu tersentak mundur. Aarg! Makhluk itu meraung marah, kepulan asap hitam keluar dari punggungnya. Benar.
Ukiran ini bukan hiasan biasa. Pasti leluhur desa meninggalkan semacam pelindung. Kalau aku bisa mengaktifkan semuanya, mungkin kami bisa melemahkan dia. Tapi rasa takut kembali menyelinap. Tuhan, bisakah aku melakukannya sendirian? Tubuhku sudah hampir habis. Tapi kalau aku menyerah sekarang, Bima, semuanya akan hilang. Raka menguatkan dirinya. Ia merangkak menuju lingkaran pola di lantai. Di sisi lain, Bima masih terikat rantai gaib. Tubuhnya setengah kaku, tapi ia terus berjuang. Nafasnya berat, matanya merah karena menahan sakit. Setiap kali ia menarik rantai itu, suaranya berderak seperti besi karatan. "Raka, cepatlah," gumamnya dengan suara serak. Tiba-tiba ia mendengar bisikan. Bukan dari hantu, tapi dari dalam kepalanya sendiri. "Bima, jangan menyerah. Ingat, kau pernah berjanji akan pulang bersama. Janji itu adalah kunci." Matanya berkaca-kaca. Ia teringat wajah ibunya di dapur, senyum sederhana ayahnya. Kenangan itu mengalir deras. Dengan teriakan panjang, ia menarik rantai itu sekali lagi, dan kerak. Rantai hitam retak, satu bagian lepas. Tangannya kini bebas, meski masih ada sisa ikatan lain. Hantu itu makin beringas. Tubuhnya berlipat ganda, kini terlihat 3 bayangan sekaligus bergerak mengelilingi Raka. Warga desa yang kerasukan menari semakin liar, beberapa di antaranya roboh dengan mulut berbusa. Raka menekankan tangannya ke lantai lingkaran. Pola bercahaya semakin terang. Suara seperti denting gamelan kecil terdengar samar, seolah-olah lantai itu hidup. Hantu menjerit, "Hentikan!" Tapi cahaya makin kuat, membuat sebagian bayangan hantu menghindar. Suaranya serak tapi penuh semangat. "Raka, teruskan. Jangan berhenti. Aku hampir bebas." Raka menoleh sebentar, wajahnya penuh keringat dan darah. "Aku butuh lebih banyak waktu. Kalau aku gagal, kita semua habis." Bima mengguncang rantai terakhir di kakinya, sambil memaki, "Sialan! Lepaslah!" Raka menatapnya, lalu berteriak lantang, "Ingat, Bim! Janji kita. Pulang bareng, jangan biarkan iblis ini menang." Lingkaran cahaya di lantai kini hampir sempurna menyala. Ukiran gunungan di tiang-tiang pendopo ikut bercahaya serempak, membuat pendopo dipenuhi kilatan emas. Hantu meraung, tubuhnya makin berasap. Namun ia masih berdiri, menahan cahaya dengan kedua tangannya. Matanya menyalakan kebencian murni. Bima, dengan tenaga terakhir, akhirnya merobek rantai terakhir. Tubuhnya jatuh ke lantai, tapi kini ia bebas. Ia menatap Raka, suaranya parau namun tegas. "Sekarang giliran kita yang melawan balik." Cahaya keemasan dari ukiran gunungan dan lingkaran di lantai pendopo semakin menyilaukan. Suara gamelan gaib terdengar kian jelas, seolah ada pasukan tak kasat mata yang menabuh kendang dan gong dari alam lain. Warga desa yang tadi kerasukan mulai jatuh satu persatu, tubuh mereka terguncang hebat, sebagian menjerit dengan suara bukan suara mereka.
Pendopo kini bukan lagi sekadar bangunan kayu. Ia berubah menjadi arena sakral, panggung antara dunia manusia dan dunia gaib. Raka menempelkan kedua tangannya ke pola lingkaran lantai, matanya terpejam. Dalam benaknya, muncul bayangan wajah-wajah leluhur desa. Suara mereka bergema seperti lantunan doa. Kami tidak meninggalkan tanah ini tanpa perlindungan. Bangkitkan simbol-simbol itu. Bersatulah, dan ia akan goyah. Raka membuka mata dengan napas terengah. Tubuhnya sakit, tapi ia merasa ada tenaga asing yang merasuki raganya. Tenaga yang hangat sekaligus berat, seolah seluruh desa menitipkan kekuatan padanya. Bima merangkak ke sampingnya, wajahnya pucat tapi matanya menyala penuh tekad. Kau berhasil, Rak. Aku bebas, sekarang waktunya kita melawan bersama. Raka mengangguk. Kau pegang tiang itu, Bim. Sentuh ukirannya. Biar cahaya menyebar lebih cepat. Bima berdiri dengan tertatih, menempelkan telapak tangannya ke salah satu ukiran gunungan di tiang. Seketika, tiang itu bersinar lebih terang. Satu persatu, tiang lain merespons, membuat seluruh pendopo bergetar keras. Suara raungannya lebih menyerupai campuran manusia dan binatang. Tubuhnya berasap hitam, wajahnya semakin melar, matanya penuh darah, mulutnya terbelah sampai ke telinga. Rambut panjangnya beterbangan, seakan hidup sendiri, mencambuk ke segala arah. Manusia sialan. Kalian pikir simbol kotor itu bisa mengusirku? Ia menghentakkan kakinya, dan lantai pendopo retak di beberapa bagian. Dari celah retakan itu, keluar tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki Raka dan Bima. Raka menjerit, menendang tangan-tangan itu, tapi semakin lama semakin banyak yang keluar. Bim, kita harus perkuat cahayanya. Kalau tidak, kita ditelan hidup-hidup. Bima menutup mata sesaat, mencoba melawan rasa takut yang mendidih di kepalanya. Dulu aku yang hampir menyerah, aku yang ingin kabur dari semua ini. Tapi Raka tetap bertahan, demi aku. Sekarang giliranku untuk berdiri. Aku tak akan biarkan dia berjuang sendirian lagi. Ia menempelkan kedua tangannya kuat-kuat ke tiang, hingga telapak tangannya terluka karena panas cahaya. Tapi ia tak peduli. Raka, aku bisa rasakan tenaga mereka. Leluhur, roh desa ini, mereka ada di pihak kita. Raka menghantam lantai dengan obor yang sudah setengah padam. Begitu obor menyentuh lingkaran bercahaya, kobaran api langsung menjalar mengikuti garis ukiran itu. Dalam sekejap, lantai pendopo dipenuhi lingkaran api keemasan. Hantu itu berteriak. Asap hitam di tubuhnya mulai terkelupas, jatuh seperti serpihan bara. Bayangan-bayangannya yang tadi berlipat ganda memudar, menyisakan wujud aslinya yang semakin buruk rupa. Raka dan Bima saling bertatapan, sama-sama mengangguk. Sekarang, teriak Raka. Mereka bersama-sama menekankan tangan pada simbol terdekat. Cahaya dari tiang dan lantai menyatu, membentuk kilatan besar yang menembak langsung ke arah hantu. Tubuh makhluk itu terhempas ke belakang, menabrak dinding pendopo hingga kayu berderak. Tapi hantu itu tidak hancur. Dari tubuhnya yang hangus,
Keluar jeritan panjang yang membuat bulu kuduk warga desa berdiri. Tubuhnya membesar, kepalanya memanjang seperti tengkorak, dan dari punggungnya tumbuh sayap sobek penuh nanah. Kulitnya koyak, memperlihatkan otot-otot hitam yang berdenyut. Warga yang masih sadar menjerit ketakutan. Beberapa mencoba kabur, tapi pintu pendopo tertutup rapat dengan bunyi gedor, seakan ada tangan gaib yang menahannya dari luar. Hantu itu menatap Raka dan Bima dengan mata merah menyala, kini lebih besar dari sebelumnya. Jika kalian ingin melawanku, maka hadapilah wujud asliku. Aku adalah kutukan yang dilahirkan dari darah dan tanah ini. Ia mengibaskan sayapnya, dan hembusan angin busuk menghantam seluruh pendopo. Obor padam, kecuali cahaya emas dari simbol-simbol yang masih bertahan. Napasnya berat. Bim, ini lebih buruk dari yang kita bayangkan. Bima berdiri di sampingnya, meski tubuhnya gemetar hebat. Ia mengepalkan tangan, menatap langsung ke arah makhluk raksasa itu. Kalau ini wujud aslinya, maka kita harus hancurkan sampai akar-akarnya. Aku tidak akan mundur. Raka menoleh, menatap sahabatnya yang kini sepenuhnya kembali. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia tersenyum tipis di tengah rasa takut. Baik. Maka kita akan melawan bersama. Hantu itu mengangkat kedua tangannya, siap menghancurkan mereka.